Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat beserta salam tak lupanya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen las dan pengelolaan zakat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu tentang Basnas. Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Dengan demikian, Basnas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Sebagai Badan Amil Zakat Nasional, tentunya Basnas memiliki misi yang jelas dan terencana. Yang pertama, yaitu membangun Basnas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam mengelola zakat. Yang kedua, memaksimalkan literasi zakat nasional dan meningkatkan pengumpulan SIS DSKL secara masif dan terukur. Yang ketiga, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan SIS DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan. Yang kelima, modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur. Yang keenam, memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional. Yang ketujuh, membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedelapan, meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional. Dan yang terakhir, berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia. Dari misi yang jelas dan terencana, maka terencana pula lah tujuan dari Basnas. Yang pertama yaitu terwujudnya Basnas sebagai lembaga pengelolaan zakat yang kuat, terpercaya, dan modern. Yang kedua, terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal. Yang ketiga, terwujudnya penyaluran SIS DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial. Yang keempat, terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera. Yang kelima, terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir. Yang keenam, terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar. Yang ketujuh, terwujudnya hubungan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik. Yang kedelapan, terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional. Yang kesembilan, terwujudnya Indonesia sebagai Center of Excellence pengelolaan zakat dunia. Fungsi Basnas. Yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka Basnas memiliki wewenang. Yang pertama yaitu menghimpun. Menghimpun itu adalah mengumpulkan dana-dana zakat. Dan yang kedua, mendistribusikan.
Mendistribusikan itu yaitu menyalurkan dana yang sudah dikumpulkan tadi, dan yang selanjutnya yaitu pendayagunaan. Pendayagunaan ini adalah penyaluran zakat dengan memberikan modal usaha untuk usaha-usaha tertentu. Dan yang B-nya, memberikan rekomendasi dalam pembentukan Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, dan LAS. Dan yang ketiga, yang C, meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi dan LAS. Selanjutnya masuk tentang LAS. Berbeda dengan Basnas yang dikelola oleh pemerintah, lembaga amil zakat atau LAS ini adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, tetapi tetap mendapat izin dari pemerintah. Masuk kepada perbedaan Basnas dan LAS. Secara status hukum, Basnas yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara yang beroperasi di tingkat nasional dengan regulasi yang jelas. Sedangkan LAS, lembaga non-pemerintah, tidak terikat langsung dengan pemerintah, tapi mendapat izin dari Basnas. Secara fungsi dan tanggung jawab, Basnas bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional, melakukan pengawasan, merumuskan kebijakan terkait pengelolaan zakat. Sedangkan LAS fokus pada pengumpulan dan pendistribusian zakat di tingkat lokal. Secara pengawasan, Basnas berperan mengawasi dan memberikan pembinaan kepada LAS. Sedangkan LAS harus melaporkan kegiatan dan penggunaan dana zakat kepada Basnas sebagai bentuk akuntabilitas. Selanjutnya, kedudukan Basnas dan LAS. Basnas dan LAS adalah lembaga yang berperan sebagai badan yang mengelola zakat yang sepenuhnya berada dalam naungan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat dua model amil zakat, yaitu yang pertama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang mengelola zakat secara nasional dan dibentuk oleh pemerintah. Dan yang kedua, Lembaga Amil Zakat LAS, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Ada beberapa unsur dimensi amanah dalam manajemen zakat. Yang pertama, yaitu mentalitas, berkaitan dengan prinsip lembaga amil zakat sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, kapabilitas. Kapabilitas yaitu kemampuan yang harus ada pada lembaga amil zakat. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas laporan terkait dana zakat. Yang keempat, profesional, yakni lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengetahuan di dalam pengelolaan zakat. Dan yang terakhir, tepat sasaran. Tepat sasaran di sini artinya bahwa dana zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak mendapatkan, yang sering juga disebut 8 asnaf. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi manajemen LAS dan pengelolaan zakat di Indonesia. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.